Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya mengenai biaya overhead pabrik. Sekarang kita masuk menentukan tarif ya. Tarif biaya overhead pabrik. Sekarang kita lihat teorinya dulu ya. Tarif BOP adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan perusahaan untuk memenuhi biaya overhead pabrik. Jadi adanya uang keluar. Dalam pembebanan BOP dapat didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Nah, ini yang kita tadi waktu di sesi ke-9 ya. Ditentukan di muka. Dalam menghitung harga pokok produksi, terlebih jika produksinya adalah pesanan, ya, maka penjual haruslah menentukan harga produk tersebut di muka. Di muka maksudnya kita belum melaksanakan, ya, tapi kita udah sepakat tentang harga jual. Nah, disinilah perlu manajemen menghitungnya berapa kira-kira harga jual kita. Sehingga penjual harus menentukan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik di muka. Nah, di sini ada yang tadi saya katakan ya, ada unsur subjektif di dalam menentukan kira-kira apa yang bakal keluar biaya overhead pabrik. Walaupun kita tadi udah dapat gambarannya dia dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, tergantung produk apa yang mau kita jual sehingga kita bisa mengidentifikasi biaya overhead pabrik. Kemudian kita lanjut, alasan pembebanan BOP produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka adalah sebagai berikut. Ya, jadi kenapa kita tentukan di muka ya? Pertama, apabila pembebanan BOP atas dasar biaya yang sesungguhnya, yaitu biaya yang terjadi saat produk sudah selesai dibuat atau setelah selesai terjadi, maka tarif baru dapat ditentukan di belakang. Padahal untuk pemesanan membutuhkan penentuan harga di depan, bukan di belakang. Ya, maksudnya bukan kita bikin kerja dulu baru kita sepakat harga, enggak gitu ya. Ini harganya di depan, jadi ada unsur spekulasinya. Ya, spekulasi yang bisa kita perhitungkan ya. Padahal ada elemen BOP baru dapat diketahui pada akhir setiap bulan atau akhir tahun. Tidak nanti setiap bulan atau akhir tahun. Kemudian yang kedua, apabila pembebanan BOP atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi dapat mengakibatkan berubahnya harga pokok yang dihasilkan dari waktu ke waktu. Apabila BOP yang sesungguhnya dapat terjadi dibebankan kepada produk, maka harga pokok satuan dapat juga berfluktuasi. Ya, maksudnya harga pokoknya bisa naik, bisa turun, bisa naik, bisa turun. Karena ini tadi ada beberapa sebab. Karena adanya perubahan tingkat produksi yang sifatnya sementara. Ya. Mau lebaran gitu ya, produksi kan harus ditingkatkan. Ya. Habis lebaran kan udah nggak ada lagi, udah menurun. Ya, harga pokok kita kan pasti kalau dalam bentuk jumlah banyak kita bisa BOP-nya bisa kita tekan, keuntungan kita bisa lebih besar lagi. Tapi kalau dia yang sifatnya parsial ya, ini kan ceritanya akan lain ya. Kemudian B, adanya perubahan tingkat efisiensi produksi. Adanya perubahan tingkat efisiensi produksi. Ya. Maksudnya kalau kita nanti dalam jumlah yang banyak, kita bisa mengefisienkan produksi, maksudnya mengefisienkan harga pokok produksinya, atau ya
secara nggak langsung bisa ditekan ya, secara nggak langsung bisa ditekan harga pokok karena dalam jumlah yang banyak. Kemudian C, adanya BOP yang terjadi secara sporadik, menyebar tidak merata selama setahun. Maksudnya BOP-nya ini tidak bisa terukur, umpama listrik ya. Listrik tiba-tiba ya oleh pemerintah naik harganya. Ya. Gak bisa ditawar-tawar lagi naik, makanya perlu ada di apa namanya? Ya disesuaikan ya. Atau bahan baku kita adalah bahan baku impor. Ternyata udah kita bikin kontrak ya, impornya diperkecil. Kalau impor diperkecil harganya naik, maka kita terjadi kerugian bisa dari sana ya. Jadi banyak dari sudut-sudut mana yang mau kita lihat. Kemudian yang D, BOP tertentu sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Ya, nanti nih kalau kurang jelas bisa dilihat di buku ya, bukunya nih tebal ya, banyak ceritanya di sini ya. Tapi ini yang saya bicarakan yang intisarinya aja. Nanti bisa kita lihat di mana ya, di toko buku, bisa lihat juga di internet ya. Itu dia. Kemudian kita lanjut, langkah-langkah menentukan tarif BOP. Langkah-langkah menentukan tarif BOP ini ya. Dalam menentukan tarif BOP, langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan penyusunan anggaran BOP. Pertama, menyusun anggaran BOP. Ya, pertama menyusun anggaran BOP. Anggaran BOP ya, kalau kita lihat di textbook, suatu perencanaan rinci mengenai BOP sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang. Meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat di mana biaya tersebut terjadi. Gitu ya. Anggaran BOP disusun berdasarkan volume kegiatan yang akan dilaksanakan pada waktu mendatang. Jadi nanti ini ya masing-masing ya. Kalau di dalam satu perusahaan ya, dia mau menyusunnya secara global ya. Ya. Secara global, umpama rencana kerja anggaran perusahaan secara global. Di dalamnya nanti termasuklah anggaran BOP ini. Ya, kalau dia pabrik ya, dia pabrik berapa, ada gitu deh nanti. Jadi udah mulai menghitung. Makanya nanti waktu kita mau menghitung kinerjanya, kita membandingkan antara realisasi dengan anggaran. Ya, terbandingkan naik turun berapa ini berapa itu. Nah, itulah dia. Jadi kalau gitu rencana kerja anggaran perusahaan itu merupakan salah satu alat pengawasan. Begitu juga nanti dengan BOP termasuk di dalamnya ya, anggaran. Jadi maksudnya jangan nanti udah dia melebihi batas anggaran yang ketinggian. Makanya di dalam satu perusahaan itu kalau dia masih selisihnya masih lebih kurang ya, kalau di lazim ya, yang lazim gitu lebih kurang 5% itu boleh aja dilaksanakan. Tapi kalau udah lebih dari 5% harus ada izin ya, untuk mengeluarkan biayanya ini harus ada izin dari atasan. Sekarang kita masuk contoh ya. Jika biaya tetap ya, ini contoh kita tulis ya. Jika ya biaya tetap A, ini nanti kita masuk ke rumus A, Rp 20.000 per bulan dan biaya variabel dalam kurung B ya, ini A dalam kurung B, Rp
Rp200 per unit. Per unit, sementara barang yang diproduksi (400 unit) dengan pembebanan tarif berdasarkan jam kerja langsung, yaitu 2000 jam kerja langsung. Ini dia soalnya, diminta hitunglah anggaran BOP dan tarif BOP berdasarkan jam kerja langsung. Jadi kita nanti menggunakan rumusnya, ya. Rumusnya Y sama dengan A tambah BX, ya. Berarti Y Rp 20.000 tambah 200, ya, 200. Ini harganya ini tadi ya, 200. Kemudian 400, ya. 400, mana dia tadi 400-nya, ya, unit produksi. Ini sama dengan Rp 100.000. Maka BOP yang dianggarkan sebesar Rp 100.000. Jadi ya, tarif biaya tadi ya, tarif biaya berdasarkan jam kerja langsung. Jam kerja langsung ini ya, tarifnya 2.000, maka tarif biaya overhead pabrik, ya, ini berarti Rp 100.000 bagi 2.000 jam. 2.000 jam. Berarti dapatlah sini Rp 50.000 per jam kerja langsung. Ini dia, ya. Jadi nanti ada berapa ininya pemakaiannya, berapa nanti pemakaian mesinnya 1.500 overheadnya kali ini, gitu dia nanti, karena itu target. Jadi kalau nanti 2.500 kalinya ini, itulah dia overheadnya, ya. Overhead bisa ya. Ini kita masih yang dasar-dasar dulu ya. Oke, kalau udah kita lanjut lagi ya. Ini masih teori ya. Nanti teorinya bisa dilihat di buku ya. Dalam menyusun anggaran BOP harus memperhatikan banyak sedikitnya kegiatan atau kapasitas yang akan digunakan sebagai dasar penaksiran BOP, ya. Ada 4 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar penyusunan
anggaran BOP. Ya. Jadi yang pertama ini adalah kapasitas teoritis. Yang B kapasitas praktis. Kemudian yang C kapasitas normal. Kemudian yang D kapasitas sesungguhnya. Jadi ini ya kira-kira kayak landasan teorinya dari mana kita mau ngambil nanti ya. Yang jelas nanti kita laga dengan kapasitas sesungguhnya. Sekarang penjelasannya. Kapasitas teoritis merupakan kegiatan kapasitas produksi penuh terus-menerus tanpa berhenti 100% dari aktivitas atau kapasitas yang sudah ditetapkan. Perusahaan dianggap mampu melakukan produksi maksimal tanpa melihat hambatan yang asalnya baik dari internal, misalnya adanya kerusakan mesin ataupun eksternal perusahaan. Jadi biasanya kapasitas ini ditentukan oleh pabrikan ya. Jadi kalau dia mesin ya, kapasitasnya ditentukan. 1 jam itu bisa dia satu hari bisa dia bekerja 20 jam. Ini ditentukan ya. Ini teoritisnya ya. Atau dia sudah tetapkannya bisa dapat 100%. Tapi dalam perjalanannya nanti dia tidak mungkin bisa kapasitasnya itu 100%. Mungkin ada kerusakan, ada ini, apalagi tahunnya makin lama kan makin tua umur mesin ini ya. Jadi sehingga kapasitas terpasang sama kapasitas yang dilaksanakan hasilnya nggak sama ya. Kemudian B kapasitas praktis. Kapasitas praktis merupakan kegiatan kapasitas produksi dilakukan perusahaan dengan memperhatikan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Jadi hambatan intern perusahaan ini umpama adanya terjadi kerusakan ya, makanya di dalam riwayat mesin ini sendiri pun nanti ada sebutkannya kapasitas terpasang sekian, kapasitas normalnya bisa sekian, nanti dalam seminggu berapa hari dia nggak bekerja ya, mungkin kekurangan bahan baku atau ada kerusakan dan lain sebagainya. Penetapan kapasitas praktis ini perlu lebih ideal dijalankan karena sangat tidak mungkin satu pabrik dijalankan pada kapasitas teoritis. Itu tadi kapasitas teoritis ini kira-kira kapasitas terpasang ya. Terpasang itu dari pabrik udah menyebutkan sekian ya, bahwa bisa bekerja dalam seminggu 1000 jam ya. Ini dalam prakteknya nggak jalan ya, atau dalam nanti bisa ditengok lah ya, tengok. Biasanya yang menentukannya itu pabrikan ya. Kapasitas model praktis memperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu dalam penentuan kapasitas seperti penghentian pabrik ya, yang tidak dapat dihindari karena kerusakan mesin. Kapasitas praktis hanya memperhatikan hambatan dari faktor internal saja. Itu memang biasanya ya, kerusakan mesin ini sudah terukur oleh bagian pabrikannya. Jadi kalau kita nanti kerjanya di pabrik atau insinyur, dia tahu dia ini bisa jalan normal sekian, nanti ada namanya loss ya, istilahnya kerugian karena mesin ini ada rusak. Nanti dihitung berapa ininya nanti ya, berapa jam. Kemudian berikutnya yang C kapasitas normal. Kapasitas normal merupakan kegiatan atau kapasitas produksi perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Dalam kapasitas normal ini memperhatikan faktor internal dan eksternal, baik itu memperhitungkan kelonggaran-kelonggaran waktu akibat faktor-faktor intern perusahaan
Juga memperhatikan faktor-faktor eksternal seperti kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. Ya. Jadi nanti kita mau produksi ini ya mesin oke aja ya. Tapi kalau pemasaran kita, barang-barang yang kita jual ternyata trennya menurun, penjualan menurun, berarti kan mesinnya kan juga harus kita turun. Ya kan nggak bisa digunakan. Umpama ada barang-barang model yang baru, kita punya mesin udah nggak cocok lagi ya. Atau kecepatan mesin, ya, kecepatan mesin memproduksi kain, ya, ada 1 jam bisa memproduksi kain tak berapa ratus meter, ada 1 jam nggak sampai segitu, ya, sehingga nanti harga pokoknya tentu kan akan berbeda, ya. Kalau harga pokoknya berbeda, harga jualnya pasti berbeda dan bersaing, ya. Kemudian di kapasitas sesungguhnya. Misalnya yang realisasi berapa sebenarnya terpakai pada bulan itu, minggu itu, atau tahun itu. Ya. Kapasitas sungguhnya adalah kegiatan kapasitas yang diberikan akan dapat dicapai tahun depan. Ya, ada kelemahan dalam kapasitas modal ini, yaitu akan berakibat adanya perbedaan tarif BOP dari tahun ke tahun yang mengakibatkan perubahan yang besar pada tarif BOP dari periode ke periode. Jadi kapasitas sungguhnya kira-kira yang akan dapat dicapai atau yang sudah berlalu, yang sudah berjalan bisa diketahui ya. Sehingga yang sekarang ini bisa kita ketahui, maka yang ke depan kita bisa proyeksikan kapasitasnya bisa mencapai sekian. Atau ya, kalau memang dia kayak pabrik-pabrik kelapa sawit, kapasitas itu bisa ditambah ya. Umpama 200 atau 20 jam atau berapa bisa ditambah kapasitasnya ya, sehingga dia bisa naik pemakaiannya ya, tergantung penjualannya. Kalau penjualannya meningkat, ini perlu ditambah kapasitasnya, kapasitas mesin ini sendiri juga bisa ditambah ya. Kemudian yang kedua, memilih dasar pembebanan BOP. Jadi yang pertama menyusun anggaran, yang kedua memilih. Ya. Ini memilih dasar pembebanan BOP kepada produk. Kita lanjut. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih pembebanan BOP. Yang A, memperhatikan atau harus memperhatikan jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Kemudian B, memperhatikan sifat-sifat BOP yang dominan terjadi di departemen produksi. Di mana sifat-sifat yang dominan dalam BOP yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembebanan BOP yang akan dipakai. Okay. Jadi ada beberapa. Pertama, kalau kita lihat di sini, melakukan penyusunan BOP. Yang kedua, memilih dasar-dasarnya. Okay. Kemudian kita lanjut ya. Udah. Sekarang kita masuk dasar pembebanan BOP. Dasar pembebanan BOP.
Dasar pembebanan BOP yang pertama ya. Ini satuan produk. Satuan produk. Metode ini paling sederhana di antara metode lainnya, di mana jumlah BOP langsung dibebankan pada produk. Dibebankan langsung pada produk, gitu ya. Metode ini cocok digunakan untuk perusahaan yang hanya memproduksi satu jenis produk. Jadi, ingat ya, hanya satu jenis produk. Rumusnya adalah tarif BOP sama dengan taksiran BOP bagi taksiran jumlah produk. Taksiran jumlah produk. Jadi berapa kita taksir jumlah produk, berapa taksiran biaya produk, tinggal dibagi. Sekarang kita masuk contoh. Perusahaan Abadi adalah perusahaan furniture yang memproduksi kursi, menaksir biaya penolong. Jadi kemudian memproduksi kursi, kemudian menaksir biaya bahan penolong, ini yang tadi overhead, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya penyusutan aktiva, biaya asuransi, biaya listrik pabrik, semuanya digabung dalam BOP taksiran awal sebesar Rp100.000. Taksirnya, pokoknya di sini ada tenaga kerja tidak langsung, biaya reparasi, dia taksir. Ya. Taksiran produk kursi yang akan dihasilkan sebanyak 500 buah kursi. Maka tarif BOP berdasarkan satuan produk, ya, berarti taksiran BOP-nya tadi 100 dibagi 500 kursi sama dengan 200. Ini 100.000 ya, ini 100.000. Ini sama dengan Rp200 per kursi. Jadi nanti kalau dia nanti hitung nanti umpama biaya bahan bakunya ya sekian, kemudian tenaga kerja langsung sekian, udah dapat angkanya nih, tambahkan biaya overhead Rp200 per kursi. Berapa kursi yang dia produksi? Umpama 100. Ya biaya langsungnya kan udah dapat ya, makan bahan kan udah tahu, overheadnya berarti 200 kali jumlah produksi kursi. Ya. Kemudian kita lanjut nomor 2. Yang nomor 2 ini biaya bahan baku. Biaya bahan baku. Metode ini membebankan BOP berdasarkan taksiran bahan baku yang dipakai sebagai produksi. Semakin besar biaya bahan baku yang dikeluarkan untuk membuat produk, maka makin besar juga tarif BOP yang dibebankan kepada produk.
Rumusnya umpama tadi ya, rumusnya ini udah. Rumusnya tarif BOP sama dengan taksiran BOP bagi taksiran bahan baku. Taksiran bahan baku dia pakai 3 kali ya. Taksiran bahan baku BBB yang dipakai, biaya bahan baku ya, biaya bahan baku yang dipakai kali 100%. Ya. Jadi nanti ini dia gini. Sekarang kita masuk contoh ya. Contohnya perusahaan Abadi adalah perusahaan furniture yang memproduksi kursi. Jadi furniture dia memproduksi kursi, menaksir biaya bahan penolong. Koma biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya reparasi dan pemeliharaan, koma biaya penyusutan aktiva, koma biaya asuransi, biaya listrik pabrik. Semuanya digabung dalam BOP, biaya overhead pabrik. Yang tadi ini tadi ya, biaya ini ditampung di situ. Digabung dalam biaya overhead pabrik, taksiran awal sebesar Rp100.000. Ya, taksiran bahan baku yang digunakan Rp200.000. Berarti tarif BOP berdasarkan biaya bahan baku adalah 100.000 bagi 200.000 kali 100% sama dengan 50%. Gitu deh. Jadi kalau begitu setiap kursi dibebani BOP, setiap kursi ya. Setiap kursi dibebani BOP sebesar 50% dari bahan baku yang dipakai. Itu dia nanti. Jadi cerita kita ini masih ya parsial ya, sepotong. Jadi umpama gini ya. Jadi kalau nanti bahan baku yang digunakan adalah 30.000, maka biaya overhead pabrik adalah 50% kali 30.000 sama dengan 15.000. Jadi kalau gitu biaya overhead pabrik itu ada di bahan baku, ada juga di biaya tenaga kerja tidak langsung. Di situ nanti muncul biaya overhead. Oke, kita sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.